Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anu sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik anu sekalian, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran seperti biasa, yaitu tentang unsur-unsur iklan, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin masih ingat kemarin kita pernah belajar tentang iklan ya. Nah, jadi materi tentang iklan sudah ya. Jadi iklan adalah merupakan suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, masih ingat ya? Jangan lupa tuh. Jadi usahakan kalian tetap membuka pelajaran-pelajaran kemarin yang telah kalian pelajari ya. Nah, di sini ada nanti beberapa unsur ya dalam kita membuat iklan yang baik ya, yang efektif. Nah, ya. Nah, kalau nanti kalian punya usaha atau orang tua kalian punya usaha, nah kalian bisa membuat iklannya, iklan kecil-kecilan, iklan sederhana ya. Misalnya nanti kita buat iklan dengan selembar kertas juga bisa ya kan. Nah, jadi kita semacam brosur gitu ya. Nah, nanti kalian buat kalimatnya, kalian buat mungkin gambarnya ya kan supaya menarik perhatian orang ya. Apa yang mau kita iklankan atau kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, di sini ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan dalam membuat iklan yang baik, yang efektif, yang orang bisa tertarik ya, baik untuk membaca atau membeli atau memiliki apa yang kita tawarkan ya. Nah, yang pertama adalah headline atau judul iklannya ya. Nah, jadi ini adalah merupakan unsur paling penting dalam sebuah iklan cetak. Jadi judulnya adalah yang penting nih ya. Jadi kalau judulnya sudah tidak menarik, orang malas membaca kelanjutannya ya. Jadi judulnya merupakan unsur paling penting dalam sebuah iklan cetak. Nah, jadi judul sebuah iklan itu harus dengan cepat menarik perhatian. Ya, jadi seorang baca dulu sudah senang. Apa ini? Pingin tahu langsung, ya. Jadi orang langsung cepat menarik perhatian pembacanya, ya. Nah, headline ini dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang pendek, ya. Jadi nggak usah yang panjang, pendek dan berupa slogan. Nah, ya, dibuat judul, nggak usah yang panjang, jadi buat kata-kata yang pendek saja, ya, yang berupa slogan. Contohnya misalnya headline sebuah iklan cara cepat menguasai bahasa Inggris. Nah, gitu kan? Bagaimana sih? Wah, orang akan dengan judul yang pendek, orang tertarik sudah nih, ingin mengetahui, ya. Kok bisa ya cara cepat menguasai bahasa Inggris? Nah, ya. Jadi dosa yang panjang. Mungkin nanti kalian dewasa ingin membuka tempat les gitu ya, punya kemampuan bahasa Inggris kalian bagus nanti atau apa saja, nah bisa buat iklan seperti itu ya. Jika orang yang membaca langsung tertarik, ingin tahu apa sih ini. Nah ya. Yang berikutnya adalah subjudul. Nah, jadi subjudul merupakan gambaran garis besar produk ya. Nah, subjudul ini biasanya dapat menjaga agar pembaca itu dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Nah, tadi itu sudah judul menarik. Nah, subjudulnya juga tentu diharapkan orang membaca sampai habis ya apa yang kita iklankan itu ya. Di kalimatnya harus menarik juga tadi itu ya. Nah, jadi sehingga apa? Orang membacanya itu dia baca sampai selesai. Apa sih yang kita tawarkan kepada khalayak ramai atau pada masyarakat ya yang ingin menggunakan
apa yang ingin kita tawarkan, ya. Nah, yang ketiga adalah isi iklan. Nah, jadi biasanya, isi iklan ini apa, iya, dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Jadi biasanya iklannya besar ya, subjudul besar, nah nanti isinya kecil. Ya, karena kan kalau kita lihat iklan di media cetak tuh jarang ada yang besar isinya apa. Tapi judul itu lebih besar biasanya daripada isi iklannya, ya. Yang berikutnya adalah visual yang menarik. Nah, di visual menarik ini yaitu apa? Menggunakan foto atau gambar. Nah, jadi visual yang menarik. Gunakan foto atau gambar, ya. Apa? Hal ini lebih baik daripada hanya menggunakan rangkaian kata. Nah, bagus lagi dengan ada fotonya atau gambarnya, ya. Misalnya kalian punya mobil mau dijual. Nah, selain dengan kata-kata kalau bisa fotonya, nah foto mobilnya juga diperlihatkan. Nah, gitu ya. Atau kalian punya showroom nanti. Nah, jadi jangan dengan kata-kata saja, tapi lihatkan ya foto showroom-nya, banyak mobilnya di situ. Sehingga apa? Orang tertarik. Nah, ya kan? Tertarik. Apalagi dengan menggunakan warna. Ya, fotonya bukan hitam putih, tapi foto warna ya, atau gambarnya hitam putih ya. Tapi menggunakan warna sehingga menarik. Visualnya menarik, ya. Nah, yang berikutnya adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Jangan lupa itu kalau buat iklan, jangan lupa alamatnya. Ya, nanti sehingga orang dapat tanya-tanya, ya, ini tempatnya di mana, menghubungi siapa, ya. Kalian punya usaha jualan apa misalnya kan, sekarang kan musim ya, jualan online. Nah, kalian bisa tuh mengiklankan di Facebook misalnya, ya kan, di media sosial. Ya, anggaplah Facebook ataupun nanti bisa juga mungkin di WA, ya kan? Nah, jangan lupa itu alamat, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ya. Nah, ini kenapa? Ini sangat membantu dalam kita memasarkan produk kita atau usaha kita. Ya. Sehingga juga membantu pembaca mengenali pembuatan iklan ini ya. Nah, jadi kalau kita tidak lupa itu, maka orang yang kita tawarkan, orang selalu bertanya, ini kemana belinya? Ya kan? Bingung. Ya, siapa orangnya? Enggak jelas ya. Jadi yang perlu ulang lagi bahwa yang harus kita perhatikan dalam membuat iklan, pertama tadi Pak, ya headline, judul iklannya. Ya, harus tepat, ya. Harus baik sehingga apa? Nah, tadi itu yang membaca tertarik. Ya. Jadi sih. Yang kedua subjudulnya, ya, itu merupakan gambaran garis besar produk apa sih yang kita tawarkan, ya, gambaran saja apa. Nah, yang berikutnya isi iklannya. Nah, isi iklan ini biasanya dengan tulisan ya. Nah, kan kita tidak mungkin kalau kita di majalah atau koran tuh biasanya iklannya kecil-kecil saja tempatnya. Ada khusus tempat pemasaran atau tempat khusus untuk iklan yang ingin ditawarkan, ya. Yang berikutnya adalah visualnya yang menarik. Nah, biasa menggunakan foto atau gambar. Tentu usahakan juga foto dan gambarnya juga menarik perhatian, ya. Misalnya kalian buat kue, menawarkan kue, ya kuenya bagus, ya. Nah, menarik perhatian sehingga orang ingin membeli kue kalian, ya. Yang berikutnya terakhir adalah yang terpenting juga adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nanti jualan kue diiklankan, bingung yang mau beli kue ini belinya kemana. Ya. Nah, jadi harus jelas nama dan alamat yang dapat dihubungi. Karena ini membantu pembaca, membantu orang lain yang membaca iklan kita, mengenali pembuat iklannya. Siapa sih yang membuat iklan ini? Oh, ternyata namanya ini, alamatnya lengkap. Sehingga orang nanti mau menggunakan produk kita atau jasa kita, orang bisa langsung
menemui atau mengenal kita, ya. Bisa berupa alamat, mungkin nanti di situ dibuatkan nomor HP dan sebagainya, ya, untuk memudahkan pembaca eh, apa menghubungi kita atau ingin menggunakan produk atau jasa kita, ya. Baik. Yang berikut adalah menentukan isi iklan di media cetak. Nah, ini biasanya iklan itu kebanyakan melalui media cetak, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, kehidupan sehari kita, kita sering menjumpai atau membaca iklan di media cetak. Ya, contoh lain adalah di surat kabar, ya. Nah, mungkin kalau kalian sering membaca surat kabar, itu biasanya ada khusus halaman iklan. Nah, macam-macam di situ. Ada mobil, ada rumah, dan sebagainya, ya. Nah, untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan, ya, tersebut dengan apa? Dengan cermat. Jadi, kalau kita ingin menentukan, ya, apa sih isi iklannya, maka bacanya jangan apa yang kita baca tidak paham nanti, ya, tahu, ya, dengan cermat. Nah, isi dari sebuah iklan ini biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Nah, tadi sih ya, kalimatnya singkat dan jelas. Nah, nih ya, jadi untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan dengan cermat. Nah, jadi pelan-pelan apa sih isinya, ya, judulnya apa, isinya apa, dan seterusnya, ya. Nah, isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas tadi yang Pak Guru sampaikan tadi. Nah, di sini ada contoh salah satu iklan, ya, olahraga sehat. Nah, ini ya judulnya olahraga sehat. Ya. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Nah, iklan layanan masyarakat. Nah, ini iklan ajakan berolahraga. Ya. Nah, ini. Ya. Terus, nah, iklan samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Ya. Nah, iklan tersebut ditunjukkan bagi semua kalangan, dari anak-anak sampai lanjut usia. Ya, tentu yang bisa jalan, bisa lari, ya. Kalau sudah nanti sudah lanjut usia, enggak bisa apa-apa, ya enggak bisa olahraga, ya, di rumah saja. Nah, ini. Jadi, sebelum kita belajar tentang unsur-unsur sebuah iklan, ya, isi iklan terletak setelah judul. Nah, dan subjudul isinya. Nah, iklan di samping ini itu berisi tentang apa? Ajakan berolahraga tadi itu. Nah, ya. Ajakan berolahraga. Nah, ini salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Artinya orang tidak harus membeli atau menggunakan jasa, tidak ada. Ini hanya iklan layanan masyarakat. Ditujukan kepada khalayak umum, ya, bebas, gitu ya. Jadi dia tidak menjual produk, tidak apa dan sebagainya, ya, tidak menggunakan jasa. Jadi ini hanya iklan layanan masyarakat. Biasanya dibuat oleh kementerian, pemerintah, ya, atau perusahaan swasta dan seterusnya, ya. Jadi inilah salah satu contoh iklan di media cetak. Nah, bisa nanti nih, ya, kalau kita nanti kalian sering membaca surat kabar, itu biasanya ada iklan di situ, ya, banyak, ya. Nah, itu Pak Guru katakan tadi ada iklan, biasanya kebanyakan jual beli, ya, dan jual mobil, rumah, menawarkan tanah, dan seterusnya, ya. Nah, anak sekalian, inilah materi yang Pak Guru berikan pada hari ini. Mudah-mudahan materi tentang iklan, ya, unsur-unsur iklan dan menentukan isi iklan di media cetak, kalian bisa paham, ya. Baik, demikian mungkin yang Pak Guru bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.